dengan kita salat berjamaah sesuai dengan sabda Rasul, salatul jamaati tu'adilu salatal fadzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah di masjid sekali jamaah itu bandingannya sama dengan 27 kali salat sendiri. Ini pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita selalu menjaga salat berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah, sampai malam ini Allah masih beri kita nikmat sehat, kemudahan langkah untuk salat berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Dengan kita salat berjamaah sesuai dengan sabda Rasul, salatul jamaati tu'adilu salatal fadzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah di masjid sekali jamaah itu bandingannya sama dengan 27 kali salat sendiri. Ini pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita selalu menjaga salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan sunnah Rasul yang sejak dulu sampai hari ini bisa kita pelihara insyaallah. Salawat salam sama-sama sampaikan kehariban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, qudwah hidup dan kehidupan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan maunya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan kita berbanyak salawat kepada Rasul, nanti di yaumil mahsyar Allah temukan kita dengan Rasulullah dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pada malam ini dan malam minggu selanjutnya kita kaji masalah hewan-hewan. Mana hewan yang boleh kita makan, mana yang tidak. Pada malam minggu yang lalu sudah diberikan ada 2 tanda apabila itu ada pada hewan, maka hewan itu haram. Yang pertama hewan buas. Yang hewan buas itu bisa memangsa manusia dan dia punya taring di giginya. Yang kedua dia berbentuk burung. Kalau dia mencengkeram mangsanya dengan kukunya seperti elang, burung bangkai, burung hantu, maka ini hukumnya haram. Ya, yang jadi masalah ada hewan yang bertaring tapi tidak buas, dan hadis tidak ada menerangkan tentang itu. Inilah yang kita mau kaji, lembaran-lembaran kitab yang ada di hadapan kita ini. Hewan yang pertama pada malam ini kita kaji adalah ad-dhaba'. Ad-dhaba' atau dot ba mim, dhaba'. Di sini diberikan definisi ad-dhaba'u atau ad-dhabu' bidomil ba wa sukuniha. Boleh ad-dhaba'u, boleh ad-dhabu'u. Wa hiya sab'un. Dia termasuk binatang buas, kadzibi, seperti serigala. Illa idza jara ka'annahu a'raj. Cuman bedanya hewan ini seperti serigala memang dia, cuman kalau dia lari seperti pincang-pincang kakinya.
Falidha sumya ad-dabu al-arja, maka dia dinamai dengan anjing pincang. Ini definisi kitab ini. Saya secara pribadi bingung menemui hewan ini. Cemana bentuk mukanya ini? Supaya jangan saya salah paham seperti mana banyak ustaz dulu salah paham memahami muka keledai dan kuda. Nengok mukanya kuda, padahal keledai, sehingga dulu banyak ustaz mengatakan kuda itu hukumnya haram. Padahal bukan kuda yang haram, keledai yang haram. Cuman di buku atau di kamus mukanya mirip. Nah, hanya gambar-gambar close up dia, sehingga diponislah kuda itu hukumnya haram. Padahal kuda tidak haram, yang haram adalah keledai yang jinak itu yang haram. Nah, tadi pagi saya baca-baca di buku. Definisi kitab seperti ini cuman. Dia seperti anjing serigala. Kalau dia jalan lompat-lompat macam pincang kakinya. Seperti cuman yang ada. Sehingga saya harus buka kamus. Di antaranya adalah kamus Al-Munawwir. Di situ diartikan ad-dabu ialah hewan sejenis anjing. Cuma segitu dia definisinya. Kalau begini cuma model definisi, kalau saya telangkan nanti jamaah bisa salah makan nanti hewan. Cari lagi kamus lain. Ada sebuah kamus tebal namanya kamus Al-Munjid. Itu di pesantren modern itu dibaca menjadi literatur buku rujukan kamus mengartikan bahasa Arab. Kamus Munjid tadi itu laku di pondok pesantren Gontor dan cabang-cabangnya. Saya buka. Nah, tengok dalam definisinya pun seperti itu masih mirip. Dia seperti anjing katanya cuman. Sehingga buka lagi adalah gambar-gambar hewan. Cuman gak jelas-jelas sekali. Di gambar itu nomor 12 ad-dabu, kalau dari kejauhan mirip dia macam wildebeest itu. Kalau wildebeest kayak kuda besarnya kayak kerbau itu ya halal kalau itu. Tapi katanya macam anjing. Kalau wildebeest besar. Wah, ini tidak pas saya pikir. Buka lagi kamus lain. Nah, alhamdulillah di rumah ada banyak kamus yang memang sengaja saya beli dulu di Madinah dulu. Ada sebuah kamus lagi, Mu'jam Lughatil Fuqaha. Kamus bahasa-bahasa ahli fikih. Artinya berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Buka lagi, ad-dabu. Ma huwa ad-dabu? Ad-dabu dikatakan juga seperti tadi, seperti ini. Dia hewan seperti anjing. Nah, cuman yang bahasa mendukung bahasa Inggrisnya itu seperti anjing, bahasa Inggrisnya hyena. Nah, kalau hyena udah paham saya. Sering saya nonton film hewan-hewan di TV itu, hyena memang mirip anjing. Nah, kaki depannya agak panjang dia, kaki belakangnya agak pendek. Nah, udah paham saya hewannya. Berarti hyena lah ini. Ad-dabu adalah hyena. Di kamus Mu'jam Lughatil Fuqaha tadi, ad-dabu bahasa Inggrisnya hyena. Begitu hyena saya lihat, nengok mukanya yang seram. Untuk apa dibahas ini hewan saya pikir. Udah pasti haram. Menurut pilihan saya. Nah, saya baca kitab ini. Mari sama-sama kita baca apa hukum hyena ini. Di sini ternyata ada berbagai macam pendapat ulama. Di antaranya indal Hanafiyah aklu dhabu'i haram. Menurut mazhab Hanafi, makan hyena tadi hukumnya haram. Dan menurut Malikiyah, hyena ini termasuk binatang buas. Kalau dia buas seperti singa, seperti harimau, maka dia seperti binatang buas dan hukumnya haram kata dia. Nah, hukumnya haram. Kalau dia tidak buas, ya tidak. Nah, ini menurut penjawab Maliki. Wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Daud inna akla dhabu'i halal. Ini pendapat yang ketiga menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah dan Daud Az-Zahiri. Inna akla dhabu'i halal.
makan haina itu halal. Nah, yang buat saya penasaran tuh ini. Kok tiba-tiba Syafi'i, imam mazhab kita, berfatwa, termasuk Imam Ahmad, murid beliau, mengatakan ad-dhabu'u tadi halal, haina tadi halal. Nah, saya pribadi agak tolak belakang ini dengan Syafi'i ini. Nengok muka haina tadi, mukanya kejam macam anjing serigala. Tapi ternyata setelah kita baca pendapat-pendapat ulama ini, Syafi'i dan Ahmad, dua mazhab besar Islam, mengatakan inna aklad dhabu'i halal. Nah, makan haina tadi hukumnya halal. Adapun dalil yang mengatakan haina itu hukum haram, itu hadis umum yang semaran kita baca malam minggu yang lalu, kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap hewan yang 4 kaki, dia buas dan punya taring, itu hukumnya haram. Ini sudah kita bahas pada malam minggu yang lalu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Memang kalau hadis ini kita cocokkan dengan haina, haina memang punya taring, dia punya taring, dan mukanya pun mirip anjing. Sepilah mungkin kalau kita tengok gambar di close up-nya, mirip anjing memang dia. Makanya wajar saja Hanafi dan Maliki mengatakan ini hukumnya haram, karena mukanya muka anjing dan dia buas dan dia punya taring, sesuai dengan hadis tadi. Kata Rasulullah mengatakan kullu dzinabi minas siba' fa akluhu haram. Binatang 4 kaki yang punya taring dan dia buas, itu hukumnya haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang dipakai oleh Hanafi dan Al-Maliki. Nah, menurut Syafi'i Ahmad, ini hukumnya halal. Apa dalil beliau? Nah, mereka juga punya dalil. Bahwasanya menurut Imam Imam Syafi'i rahimahullah, wastadalla man qala bi ibahati akli dhabu bima ya'ti. Ini suatu hari maruya Ibnu Abi Ammar qal qultu li Jabir. Suatu hari Ammar bertanya kepada Jabir sahabat Rasul, ad-dhabu saydun hiya? Haina tadi apakah termasuk binatang buruan? Qala na'am, ya, itu binatang buruan. Qala qultu akuluha? Ammar mengatakan, bertanya kepada Jabir, aku bukan maksudnya buru-buru saja, enggak, boleh enggak aku makan itu haina? Qala na'am, ya boleh, kata Jabir. Qala qultu lahu aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bertanya lagi kepada Jabir, apakah pernah Rasul bilang atau mengiyakan atau menghalalkan makan haina tadi? Qala na'am, ya, Rasul pernah mengiyakan makan haina. Rasul pernah melihat sahabat makan haina dan dibiarkan oleh Rasulullah, kata Jabir kepada Ammar. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah. Satu lagi dikatakan juga bahwasanya karena dilihat oleh sahabat, ada sahabat lain yang makan haina dan sahabat lain tidak mengingkarinya, lalu dia saling-saling bertanya, apakah Rasul juga pernah mendiamkannya seperti ini? Maka mengatakan iya. Mereka mengatakan iya. Inilah dalil daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan haina itu halal. Nah, dari beberapa pendapat ini, mana yang lebih diakui oleh pengarang kitab ini? At-tarjih mimma taqaddam yazharu lana anna ar-rajiha hillu dhab'i lima taqaddam min al-adillah. Kata pengarang kitab ini, menurut setelah saya pahami dalil-dalil yang diungkap oleh para ulama yang mengatakan halal haram haina tadi, kata beliau ar-rajih hillu dhabu. Yang pendapat yang benar menurut saya, kata pengarang kitab ini, adalah halal hukumnya makan haina. Lima taqaddama minal adillah, dari dasar banyak dalil-dalil yang diucapkan oleh
Syafi'i dan Ahmad tadi, itu semua menunjukkan, kuat dalil menunjukkan kalau makan haina itu hukumnya halal. Hatta qala al-Hafiz Ibnu Hajar, sehingga Ibnu Hajar rahimahullah, pensyarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari, mengatakan wa qad warada fi hilli dhabu' ahadits la ba'sa biha. Sungguh telah banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bolehnya makan haina, yang hadis itu boleh dipahami sebagai dalil membolehkan memakan haina. Wa li anna hujjatal mukhallifun hiya umumun nahyi. Mukhallifin wa ila anna hujjatal mukhalifin hiya umumun nahyi. Sementara dalil orang yang mengharamkan makan haina, dalilnya terlalu umum dan dia tidak cerita tentang haina. Sementara dalil yang menghalalkan haina ada hadis khusus. Jadi dalil yang menghalalkan haina itu ada hadis khusus. Sahabat melihat sahabat, sahabat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan haina dimakan oleh sahabat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun mengiyakannya. Itulah dalil mengatakan haina secara khusus hukumnya halal. Dan ini seperti halalnya makan dob. Dob itu biawak padang pasir. Memang secara langsung Nabi tidak makan biawak tadi, tapi sahabat yang makan. Sahabat makan biawak padang pasir. Nah, cuma biawaknya jangan kita kiaskan dengan biawak Kutacani ini. Biawak padang pasir tidak bisa hidup di air dia. Dia hanya hidup di padang pasir. Dan ekornya pun beda. Beda dengan ekor biawak kita. Nah, beda di ekornya. Nah, dan kepalanya beda. Kepalanya agak bulat dia. Kalau biawak kita macam buaya. Di sana tidak agak bulat kepalanya. Nah, dan itu dibolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita pun secara kasat mata melihat muka biawak tadi, jijik kita makannya pun. Nah, jijik kita makan biawak tadi. Cuman inilah sahabat yang hobi makan hewan ini, langsung tangkap, langsung dipotong, langsung dikupas, langsung dimakan. Nah, dan sahabat dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melarang. Begitu juga lah haina ini statusnya. Memang haina ini, kalau kita tonton film-film hewan itu, muka haina ini ngeri. Nah, badannya mirip anjing, mukanya pun ngeri. Pokoknya saya pribadi kalau nengok haina ini, filmnya saya pindahkan. Jijik aku nengok mukanya pun. Nah, cuman inilah yang terjadi pada malam ini. Imam kita Syafi'i dan Ahmad mengatakan haina hukumnya halal. Haina hukumnya halal. Kembali kepada kita semua, mau makan ya tidak. Kalau saya tidak mau saya makan haina walaupun dikatakan halal. Wallahu alam. Pertanyaan? Memang hewan ini nanti ada klasifikasi. Ada ini khusus hewan darat dulu. Ada hewan nanti khusus air, di air hidupnya. Ada hewan al-ma'ul barri namanya. Istilahnya amfibi. Di darat juga hidup, di air juga hidup. Seperti ular, seperti kodok. Nah, di sini juga ada masalah. Ada kepiting. Hidupnya di air. Kepiting bakau, kepiting laut, di air memang hidupnya. Tapi ke darat pun lama dia hidup. Kemarin ada datang kiriman kepiting bakau dari Aceh, Biren. Hidup sampai sini. Jauhnya dari Biren ke sini, sampai sini hidup kepiting tadi. Nah, apa hukumnya makan kepiting macam ni? Di air pun dia hidup, di darat pun hidup. Cuman ulama dalam sebuah kitab membahas, kalau di darat juga hidup, di air juga hidup, tengok kehidupannya mana lebih dominan. Kalau dia dominan di air, maka itu dikategorikan adalah binatang air. Seperti juga ikan gabus, ikan memang dia, tapi
ikan gabus ini punya nyawa panjang. Kering kolam kita sampai sehari suntuk, sampai kering badannya pun hidup gabus tadi. Itulah salah satu faktor saya sampai hari ini nggak mau makan gabus. Macam ular aku tengok. Kering kolam, letak gabus dari situ di rumput tu sampai kering kulitnya, kena air hidup lagi dia. Oh, ini ular ni aku pikir. Di benak saya, bayangan saya gabus sama dengan ular. Makanya sampai hari ini saya nggak makan gabus. Sebesar apa pun gabus, saya nggak makan. Kalau ada bapak ibu yang mau ngasih gabus, nggak usah kasih. Sama saya nggak usah kasih, kamar sajalah. Jangan gabus. Saya nggak suka gabus. Kalaupun saya makan, akan membuat rusak perut saya. Mencret saya buatnya itu. Pantang saya makan gabus sejak kecil. Makan gabus kenapa? Karena pernah saya jumpa gabus seperti itu dalam kolam yang sudah kering. Ada gabus itu kering kulitnya pun kena air hidup lagi. Maka melayang pikiran saya, gabus sama dengan ular piton kuanggap. Makanya saya nggak makan gabus. Walaupun dia halal. Tabiat gabus adalah air. Walaupun sehari suntuk dia nggak kena air, hidup. Hawa-hawa air hidup dia. Tapi karena tabiat mayoritasnya adalah air, maka dia termasuk binatang air. Tapi ada juga yang amfibi, kayak kodok. Di air juga tenang tuh kodok. Di darat tidak kena air pun dia hidup terus. Bahkan merajalela kodok kemana-mana. Inilah dikatakan haram. Kalau di dua alamnya dia hidup, itu hukumnya haram. Kita nggak bisa membedakan mana lebih dominan, dia di air atau di darat. Kalau kodok semuanya kena dia. Di air pun lama tahan, di darat pun lama tahan. Itu maka ulama mengatakan kodok hukumnya haram. Wallahu a'lam. Selesai. Wallahu ta'ala alam. Tapi jelas hewan yang kalau kita ragukan kehalalannya, mohon jangan cepat-cepat dimakan. Tanya dulu yang tahu ini halal apa enggak. Jangan cepat-cepat dimakan. Lain halnya kalau udah terpaksa nggak ada makanan lain, itu lain. Tapi kalau misalnya ragu kita, bagus nggak usah dimakan. Carilah binatang yang pasti-pasti halal. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.